Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini, tanggal 21 April 2025. Waktu bergulir terus, ada pagi, ada siang, sore, ada waktu malam Tuhan ciptakan. Di mana sebentar kita sebelum berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Kita berdisiplinkan diri untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tadi pagi kita senantiasa baca firman Tuhan perjanjian lama. Sebelum kita berbangun tidur malam hari kita baca perjanjian baru. Terus kita isi waktu-waktu yang kita jalani dengan waktu yang sesuai dengan perintah Tuhan. Karena hidup adalah sebuah anugerah. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah panggil pilih kita, sehingga kita menjadi orang yang sudah dimerdekakan, bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu pada malam hari ini kita rutin baca firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10. Waktu yang lalu kita sudah baca 1 Petrus pasal 1, sudah selesai semuanya. Sekarang tiba saatnya kita mau baca firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini. Ku ada sebab anugerahmu, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, haleluya. I'm here because of your grace. Amen. Hallelujah. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Hallelujah. Terima kasih. Hallelujah. Yesus. Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami
kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kuduskanlah hidupku oleh firman-Mu, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini aku akan baca firman-Mu. Aku cinta Engkau Yesus. Ampunilah semua dosa salahku Yesus. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Forever I will praise your name. Forever I will sing to your name. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, kesempurnaan segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab kita diselamatkan hanya anugerah Tuhan. Kita bisa hidup sampai detik ini, 21 April. Waktu berjalan terus sudah melewati pertengahan bulan, makin mendekati hari akhir 30 April. Berarti setelah itu kita memasuki bulan Mei. Ini anugerah Tuhan. Terbukti nyata kita selalu disertai Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegang diri. Amin. Kita ada karena anugerah Tuhan. Ayat 10 dikatakan, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Dia, di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan sekarang, 1 Petrus pasal yang kedua. Kalau kemarin sudah selesai 1 Petrus pasal 1 sampai 25. Sekarang 1 Petrus pasal 2. Terus kita baca firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus, kita gali ke firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Tadi firman Allah kita tadi sudah baca Efesus pasal 2 ayat 10 kan? Ayat 8, 9, 10 kita buatan Allah. Diciptakan di dalam Dia Kristus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam firman Tuhan. Karena katakan ayat yang 1, karena ini buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita orang Kristen tidak boleh hidup munafik. Kelihatannya Kristen seperti Parisi, munafik, tapi tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita bertobat. Saya sebagai hamba Tuhan juga sama, tidak boleh munafik. Menyampaikan firman tapi kehidupan tidak benar. Tidak boleh, sudah enggak boleh. Berarti diajak cinta Tuhan itu. Ya. Tidak cinta Tuhan itu. Jangan sampai seperti Yudas Iskariot. Enggak. Saya tidak mau. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang betul-betul menyenangkan itu. Ini itu harus ada kerinduan, saudara. Kita cinta Yesus. Harus komit. Sebagai Tuhan komit. Ya. Konsisten komitmen harus sungguh-sungguh. Ya. Buang segala kejahatan. Jangan ada berbuat jahat. Hati jahat, ada sirik. Benci. Tidak boleh. Apalagi hamba Tuhan. Bersih. Mari sebagai hamba Tuhan saya benar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lihat hati saya. Enggak ada kebencian. Tidak. Buang itu semua. Yang adalah hati yang bersih itu diberkati Tuhan. Ya. Mazmur 73 ayat 1. Tuhan baik bagi orang bersih hatinya. Tulus hatinya. Mari miliki hati yang bersih. Hati yang tulus. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ingat bahwa kita adalah bangsa yang sudah dipilih sama Tuhan. Dan yang kedua. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu boleh tumbuh dan boleh keselamatan. Mari kita mau sifat seperti bayi yang hati yang bersih, tulus, tidak boleh neko-neko, saudara ya. Hati kita tulus, berkenan di hadapan Tuhan. Jika kamu benar-benar
telah mengucap kebaikan Tuhan. Benar, kita sudah mengucap kebaikan Tuhan. Saya menikmati kebaikan Tuhan. Dipelihara sama Tuhan, sehat sampai detik ini. Mari kita mau hidup cinta Yesus. Ikuti firman Tuhan. Itu yang selalu saya sampaikan. Ayat keempat, dan datanglah kepadanya batu hidup yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, suatu untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada. Amin. Biar Tuhan mau pakai Bapak Ibu bersama saya sebagai batu, bangun suatu susunan rumah berguna, kemuliaan. Rumah menjadi kuat karena di dalamnya batu-batu, saudara, dibangun ya sehingga kuat kokoh, batu bayangan daripada Kristus. Jadi kehidupan kita harus penuh dengan Kristus, kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13 ya, dewasa penuh, kepenuhan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Saya mau baca Efesus pasal 4 ayat 13, saudara. Kita harus dewasa di dalam Dia, saudara. Jangan seperti maksudnya tidak bertumbuh, ya kita bertumbuh. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ini kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus, firman Allah penuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya ya, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, suatu batu penjuru yang mahal, dan yang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan seluruh batu sandungan. Mari kita tidak menjadi batu sandungan ya, bagi dunia silakan ya, tapi bagi kita yang sudah dipilih Tuhan Yesus, kita menjadi imat yang kudus, suatu bangunan rumah ya, dibangun ya, pembersihan rohani yang karena Kristus Yesus ya, kehidupan kita dibangun seperti rumah indah ya, karena Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus ya. Ayat yang ke-9, ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk mereka juga telah disediakan karena mereka tidak, bangsa Israel tidak taat ya, banyak orang Kristen tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Selagi kita hidup, kapan lagi Bapak Ibu, kalau bukan dari sekarang ya. Dari sekarang kita mempersiapkan hidup kita taat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayat 9 dan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada yang terang aja. Kita bersyukur ya. Banyak mereka masih hidup di dalam kegelapan dosa, mati di dalam dosa. Tapi kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bersukacita. Sungguh bangga kita. Bangga, terima kasih kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kalau sudah Tuhan panggil, pilih kita mengenal kebenaran Tuhan. Sehingga kita ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ya, biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu, kita mau setia. Kita mau melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sungguh apa yang kita kerjakan dilihat loh sama Tuhan, bahwa Tuhan sudah melakukan terbaik. Ya, kalau waktu minggu lalu kita sudah melaksanakan ibadah Jumat Agung, Yesus sudah mati buat kita. Mari kita meresponi akan kasihnya Tuhan. Kita mencintai Yesus dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu, aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau sadar bahwa kita adalah bangsa yang sudah pilih Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan milik Tuhan sendiri. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Bahagia kita, sungguh bahagia. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga. Sama-sama kita akan menikmati surga yang mulia, kekal selama bahagia. Tidak ada sakit lagi, tidak ada tangisan lagi, tidak ada kematian lagi. Hidup kekal bahagia bersama Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.